menang. Gereja Kristus Bandung Maju, taklukkan, menang. Jemaat Kekasih Kristus, kita bersyukur, kita bersukacita dapat berjumpa lagi pada ibadah minggu online hari ini. Terima kasih kita memiliki Allah yang dahsyat dan luar biasa, Allah yang mengasihi kita, Allah yang mengampuni, yang kepadanya kita berpengharapan. Mari saudara, kita bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi, memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita mau katakan, Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Mari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia dengan perbuatan tangannya.
Damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal itulah yang menyertai kita sekalian, yang menyertai kita senantiasa juga dalam ibadah kita pagi hari ini. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita mau tunduk kepala, memohon pengasihan Tuhan, belas kasihan Tuhan terjadi atas kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk pagi hari ini, di mana kami boleh berkumpul, boleh datang kepadamu, boleh bersukacita, bertepuk tangan, bernyanyi, memuliakan namamu. Dan pagi hari ini kami memohon belas kasihan-Mu ya Bapa, untuk Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami yang kadang kami perbuat, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Ampuni kami ya Bapa, dan kasihanilah kami. Biarlah firman Tuhan boleh menolong kami pada sepanjang minggu yang akan datang. Terpujilah namamu, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku.
Salam jemaat kekasih Yesus Kristus. Kasih setia Tuhan yang tak pernah berubah itulah yang senantiasa menyemangati, memotivasi kita untuk boleh memuji dan menyembah Allah kita, Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam ibadah online kita. Kita tetap semangat memuji dan memuliakan Tuhan kita, karena penyertaan Tuhan bagi kita tidak terhalang oleh situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Pagi hari ini firman Tuhan buat kita terambil dari Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai dengan 31 dengan tema pengharapan akan kasih setia Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, bagimulah Tuhan segala hormat dan kemuliaan. Tuhan yang memperkenankan kami, yang memberikan kami kesempatan memuji dan memuliakan Engkau, yang memelihara iman percaya kami kepada Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat di sorga maupun di bumi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk iman yang Engkau berikan. Biarlah kami boleh menerima berkat dari firman Tuhan. Baik hamba-Mu yang Tuhan izinkan menyampaikan isi hati-Mu ini. Demikian juga dengan jemaat, bahkan seluruh mereka yang mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Kita dengarkan firman Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu, mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setia-Nya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang berbahagia adalah mereka yang menerima firman Tuhan dan yang memeliharakan itu di dalam kehidupan mereka hari demi hari. Amin. Firman Tuhan yang baru kita dengar adalah sejarah tentang kesengsaraan bangsa Israel karena bangsa ini dijajah atau mengalami situasi yang pahit oleh bangsa Babel yang menjajah mereka. Dan itu terjadi kurang lebih tahun 587 sebelum Masehi. Dan Bapak Ibu, ternyata kesusahan yang dihadapi oleh bangsa ini, bangsa Israel, disaksikan oleh penulis firman Tuhan ini. Dan penulis firman Tuhan ini diprediksi adalah Yeremia. Kesengsaraan yang dihadapi oleh bangsa ini adalah bahwa tembok Yerusalem yang merupakan kebanggaan, yang merupakan harga diri, yang merupakan tempat mereka berlindung, dirobohkan rata dengan tanah oleh musuh, yaitu Babel. Bait Allah, tempat menyimpan tabut perjanjian, tempat bangsa itu menyembah dan memuji Tuhan, juga dihancurkan rata dengan tanah, dan tabut perjanjian Tuhan dibawa oleh bangsa Babel ke negara mereka. Hal yang lain Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bangsa ini pun mengalami kesengsaraan yang sedemikian rupa dari kelapa, dan mereka menghadapi kelaparan yang begitu mengerikan. Kelaparan yang sangat
menyentuh hati, yang sangat membuat pilu hati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena ternyata mereka yang sebagian tinggal di Yerusalem, sebagian lagi dibawa ke Babel menjadi tawanan Bapak Ibu. Di situ ada Sadrak, Mesak, Abednego, Nehemia, ada juga Esra dan yang lain-lain. Tetapi orang-orang yang tinggal di Israel ini mengalami kesusahan yang sedemikian rupa sehingga Yeremia menuliskan bahwa ibu-ibu yang hatinya lembut tega menyembelih anaknya menjadi makanan bagi mereka. Itu kita temukan dari Ratapan pasal 4 ayat 10. Firman Tuhan yang kita baca di dalam di dalam Ratapan pasal 3 ayat 19 dikatakan di situ, ingatlah akan semangatku, akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun. Nah, ipuh ini adalah tanaman, sebuah tanaman di sana. Dan ternyata tanaman ini adalah tanaman yang sangat pahit. Yeremia memberikan ilustrasi, memberikan gambaran, memberikan gambaran kepahitan yang dialami oleh bangsa Yehuda, bangsa Israel, oleh kesengsaraan yang mereka hadapi. Digambarkan dengan ibu ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan dia juga menggambarkan dengan racun. Kita tahu racun adalah benda yang sangat mematikan, dan Yeremia pun mengambil itu menjadi satu ilustrasi. Nah, dari firman Tuhan yang kita baca ini, bagaimana bangsa itu sengsara dari semua segi. Dari segi rohani mereka sangat sengsara karena bait suci mereka dihancurkan, dan tabut perjanjian Allah dibawa, yang merupakan perlambang kehadiran Allah dibawa. Dan kehidupan mereka sehari-hari yang sangat sulit, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya coba berpikir, mengapa Tuhan izinkan ini terjadi dengan bangsa Israel? Padahal bangsa ini adalah bangsa pilihan Tuhan sendiri, tetapi Allah tega mengizinkan itu. Oke, mengizinkan ya. Tega mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan mereka. Karena poin pertama, Allah yang menyatakan diri kepada bangsa Israel adalah Allah yang kudus. Allah yang tidak mungkin dipersatukan dengan dosa. Dia adalah Allah yang kudus, yang maha kudus. Bangsa ini berulang-ulang melakukan dosa penyembahan berhala. Mereka membentuk berhala dan mereka menyembah itu. Dan dosa dalam kehidupan mereka sehari-hari oleh karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan Yesus, kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam situasi yang sangat sulit seperti ini, ya, saya berharap kita dapatkan gambaran kesulitan bangsa Israel. Ya, pada waktu Yeremia menuliskan ini, ya, dia menggambarkan kesulitan yang sedemikian rupa yang bisa kita tangkap saat ini, Bapak Ibu, bahwa Yeremia mengajak bangsa itu datang kepada Allah, mengharapkan akan kasih setia Tuhan dengan dasar-dasar sebagai berikut. Yeremia mengingat bagaimana Tuhan menyatakan kasih setianya kepada nenek moyang mereka, mulai sejak Allah menyatakan diri kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, kepada Daud, kepada Salomo. Tuhan nyatakan kesetiaan itu kepada mereka. Yeremia mengingat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yeremia mengingat apa yang dilakukan oleh Tuhan. Bagaimana bangsa ini terpelihara sedemikian rupa. Belum lagi dengan pengalaman bangsa ini melalui Yusuf, melalui Musa. Bagaimana Tuhan
menyatakan kesetiaannya kepada bangsa ini. Yeremia menangkap ini sebagai dasar untuk mengajak bangsa Israel supaya mereka berpengharapan kepada Allah yang setia itu. Di dalam kondisi yang sangat sulit ini, Yeremia mengajak bangsanya untuk berpengharapan kepada Tuhan. Dan pengharapan kepada Tuhan itu harus dinyatakan dengan kesungguhan hati. Kalau kita baca firman Tuhan ini, Yeremia Ratapan pasal 3 tadi, mulai dari ayat 19 sampai dengan ayat 33, saya ketemukan di situ bahwa Yeremia mengajak bahwa menaruh pengharapan kepada Tuhan itu adalah menaruh pengharapan dengan sungguh-sungguh, bukan asal-asalan. Rela mendengarkan suara Tuhan, rela memperkatakan suara Tuhan, rela dibentuk oleh Tuhan. Itulah yang dilakukan, itulah yang itulah yang dinyatakan oleh Yeremia kepada bangsa yang memang betul-betul hancur. Bangsa yang mengalami penghinaan dari sekitar. Oleh karena apa? Kesulitan yang dialami oleh bangsa ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa pesan Tuhan bagi kita sekarang ini? Poin yang pertama, jangan pernah lupa. Apa itu? Bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sama yang disembah oleh bangsa Israel, yaitu bangsa yang kudus. Bangsa yang maha kudus. Itu sebabnya Petrus berkata, 1 Petrus pasal 1 ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus, kata firman Tuhan. Jadi, taruh di dalam hati kita bahwa Allah kita adalah Allah yang kudus. Dia tidak bisa dipersatukan dengan dosa, Bapak Ibu. Tidak mungkin Tuhan yang kita sembah, Allah yang kudus itu dipersatukan dengan dosa. Itu poin yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita melandaskan pengharapan kita? Landasan pengharapan kita adalah oleh karena kerelaan Tuhan kita Yesus Kristus mati di kayu salib. Mengapa Bapak Ibu saya katakan demikian? Karena kalau kita tanpa pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, kita yang berdosa tidak mungkin bersekutu dengan Tuhan, bukan? Dan dosa membuat Allah itu geram. Bagaimana mungkin kita bersekutu, orang yang berdosa bersekutu dengan Allah yang maha kudus? Ya, poin yang pertama tadi, Allah adalah Allah yang maha kudus. Jadi, untuk berpengharapan kepada Tuhan adalah melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Mengingat pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Tuhan Yesus Kristus telah mendamaikan saudara dan mendamaikan saya kepada Allah, sehingga kita dapat berpengharapan akan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan nyata di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih setia Allah nyata di dalam pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebabnya kita berpengharapan di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang lain yang saya lihat di situ adalah seperti Tuhan mengajak bangsa Israel datang dengan serius kepada Allah. Begitu juga dengan kita. Datanglah dengan hati yang serius kepada Allah kita. Kita perkatakan firman Tuhan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, ya kan? Kita perkatakan janji-janji Tuhan. Kita perkatakan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan buat saudara dan saya. Itu sebabnya jemaat kita di Gereja Kristus Bandung, kita mengajak seluruh jemaat untuk meluangkan waktu. Meluangkan waktu membaca firman Tuhan. Selesai dalam 1 tahun. Dan juga meluangkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan.
Karena melalui firman Tuhan inilah kita diingatkan akan kasih setia Tuhan dan pengharapan yang ada di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya coba mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang ditulis oleh Yeremia sendiri. Yeremia pasal 29 ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ya, ini dengan segenap hati. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini adalah iya dan amin. Dan saya mengajak untuk seluruh jemaat, untuk seluruh yang mendengar firman Tuhan ini memperkatakan bahwa ini adalah iya dan amin. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menaruh pengharapan akan kasih setia Tuhan. Sekali lagi, menaruh pengharapan akan kasih setia Tuhan, artinya Anda dan saya pasti berhasil. Amin. Pasti berhasil karena kita menaruh pengharapan kita kepada kasih setia Tuhan. Bangsa Israel yang mengalami situasi yang sedemikian rupa, terpuruk sedemikian rupa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingat akan janjinya. Kalau saudara membaca firman Tuhan, kita temukan itu di dalam Daniel, kita temukan itu di Nehemia, kita temukan itu di surat Esra. Betapa hebat Tuhan kita, betapa hebat Allah kita. Demikian juga dengan kita sekarang. Taruhlah pengharapanmu kepada Tuhan, pengharapan akan kasih setia Tuhan, dan pengharapan akan kasih setia Tuhan tidak pernah mengecewakan. Pasti akan berhasil karena Tuhan terlibat di dalamnya, karena Tuhan ikut bekerja di dalamnya untuk memberikan kita satu hasil yang kita rindukan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, pagi hari ini saya mau mengajak kita, ayo semuanya kita semakin serius bersekutu dengan Allah kita, semakin serius menyembah, memuji dan Allah kita, semakin serius bahwa Dia adalah pengharapan kita. Kita berpengharapan akan kasih setia Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang menyapa kami pagi hari ini. Bagaimana Yeremia menggambarkan kesengsaraan yang dialami oleh bangsa pilihan-Mu, yaitu Yehuda. Mereka mengalami kesengsaraan yang sedemikian rupa, bahkan kesengsaraan yang tak terpikirkan. Tetapi oleh karena pengharapan kepada Tuhan, mereka boleh dipulihkan. Yeremia mengajak bangsa itu datang kepada Tuhan, berpengharapan kepada Allah yang hidup. Dan benar, bangsa itu mendapat pemulihan dari Tuhan. Tuhan memakai Daniel, Esra, Nehemia untuk menyatakan Engkau adalah Tuhan yang setia dengan janji-Mu, dan orang yang berpengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah kecewa. Terima kasih Tuhan Yesus, bagimulah segala hormat dan kemuliaan. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah dan Raja kami yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami untuk menyatakan iman percaya kami melalui doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Tuhan di dalam Yesus Kristus adalah sumber berkat dan yang memberkati kita senantiasa. Terimalah berkat yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, kekal selama-lamanya. Amin.